Apa kabarnya? Mungkin ada adik-adik yang merasa senang minggu ini. Atau ada yang merasa sedih. Apapun keadaan yang kita alami, teruslah tekun berdoa ya adik-adik untuk meminta penyertaan dan berkat dari Tuhan. Yuk kita mulai ibadah hari ini. Nah, ibadah hari ini ditemani dari kakak-kakak SPA Tamiang Layang. Ada Kak Yeni, Kak Mayang, Hai. Kak Ibo. Dan cerita firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Kak Yeni Yurike. Halo Kak. Hai kakak, hai. Hai juga adik-adik. Mari kita angkat pujian dengan judul Haleluya Puji Tuhan. Adik-adik silakan berdiri. Betul sekali, ayo berdiri adik-adik. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ayo adik-adik sekali lagi. Iya, sip. Ayo adik-adik semangat ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Mari kita sebutkan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Silakan tutup matanya, lipat tangannya, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Terima kasih karena Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kami selalu menyertai kami sampai saat ini. sampai saat ini. Terima kasih Terima kasih atas cinta keluarga atas cinta keluarga serta pemeliharaan serta pemeliharaan kepada kami semua. kepada kami semua. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkati kami berkati kami menjadi anak-anak menjadi anak-anak yang mau mendengar yang mau mendengar akan firman-Mu akan firman-Mu dan selalu riang dan gembira selalu riang gembira memuji nama-Mu. memuji nama-Mu. Berkati hidup kami Berkati hidup kami agar kami agar kami menjadi anak-anak menjadi anak-anak yang baik di mata yang Tuhan. baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Hadirlah di tengah-tengah kami. Hadirlah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan video menghafal ayat emas. Mari kita saksikan video yang sudah adik-adik kirim minggu yang lalu. Ayo. Hai teman-teman, nama saya Fania Kristi. Saya dari SPA Jemaat GKI Telang. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Terima kasih. Teman-teman, nama saya Fatan dari SPA Telau ayat hafalan dari Yohanes 14 ayat 6b. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kamu memberitakan kepada kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih. Nama saya Boy. Saya dari Tiga Besar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ayat hafalan kita minggu ini dari Yohanes pasal 14 ayat 6b. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari ini saya Fira Puja Francisca dari SPA Jaweten mau menyampaikan ayat hafalan dari Yohanes pasal 14 ayat 6b. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih. Salam, selamat siang. Hari ini saya akan menghafalkan ayat emas. Ayat emas hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 6b. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih. Salam, ayat emas hari ini Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat emas hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 6b. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Ayat emas hari ini Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.
Nah, sekarang mari kita mengingat ayat hafalan yang kakak-kakak bagikan minggu kemarin. Masih ingat nggak? Ya, diambil dari Galatia pasal 6 ayat 9. Apa isinya, Kak? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak akan menjadi lemah. Itu dia. Nah, jadi silakan adik-adik mengirimkan video menghafal adik-adik kepada kakak-kakak guru sekolah minggu masing-masing ya. Kakak tunggu. Adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan dengan judul lagu Allahku Besar. Pasti tahu adik-adik lagunya. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Haha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allah kita besar dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Semua adalah ciptaannya, semua adalah miliknya. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Hey, hey, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Hey, hey, the mountains are His, the river are His, the stars are His handiwork too. Hey, hey, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Hey, hey. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita Alkitab. Judulnya Belajar dari Ayub, yang diambil dari kitab Ayub pasal 1 sampai 2 dan pasal 42 yang nanti akan disampaikan oleh siapa, Kak? Oleh calon vikaris Yeni Yurike STH. Yuk, kita sama-sama saksikan. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak Yuke hari ini kabarnya baik dan luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar dari Ayub. Nah, tapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Saat ini kami anak-anak-Mu akan sama-sama mendengarkan cerita Alkitab, yaitu dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Biarlah Bapa memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh sama-sama mendengarkannya, dan nanti kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, kakak mau cerita tentang satu tokoh Alkitab yang tinggal di tanah Uz. Namanya adalah Ayub. Nah jadi adik-adik, Ayub ini adalah seorang yang sangat kaya. Dia memiliki 10 orang anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia juga punya rumah yang sangat besar. Dia juga punya banyak sekali hewan peliharaan, hewan ternak. Ada lembu, ada domba, ada unta, banyak sekali peliharaannya. Dan satu hal yang paling penting dari seorang Ayub, dia ini adalah orang yang taat.
dia rajin beribadah, dia rajin berdoa, dan dia sangat sayang sekali sama Tuhan. Dan Tuhan juga sangat sayang dengan Ayub. Nah, pada satu ketika, pada satu hari, ada seorang pribadi yang tidak suka dengan orang yang mengasihi Tuhan, yang sayang dengan Tuhan. Dan Tuhan sayang juga dengan manusia itu. Dia sangat tidak menyukai hal itu. Siapa dia? Dia adalah si jahat, si iblis. Suatu hari, iblis ini datang kepada Tuhan. Dan saat itu Tuhan membanggakan Ayub. Lihat itu Ayub, kebanggaanku. Dia anak yang baik, dia anak yang hebat. Tapi iblis itu malah berkata kepada Tuhan, ya jelas Ayub diberkati karena Tuhan yang memberkati Ayub. Tuhan yang baik kepada Ayub. Tuhan yang memberikan Ayub kekuatan agar Ayub bisa melakukan setiap pekerjaannya itu sehingga ia berhasil, sehingga ia semakin kaya, semakin diberkati. Nah, coba kalau Tuhan tidak memberkati Ayub, pasti Ayub akan marah. Pasti Ayub tidak lagi jadi seorang yang taat, yang rajin beribadah, yang rajin berdoa. Akhirnya Tuhan mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis. Karena Tuhan mau kasih tunjuk sama iblis bahwa Ayub ini adalah orang yang benar-benar baik, benar-benar orang yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik tahu atau tidak apa yang dilakukan oleh iblis ini? Yang pertama kali yang dia lakukan adalah mengambil nyawa anak-anak Ayub. Semua anak-anaknya meninggal. Sedih sekali Ayub. Hartanya hilang. Dan yang paling penting, kesehatan Ayub juga diambil oleh si iblis. Ayub gatal, seluruh badannya gatal, seluruh badannya perih adik-adik. Kasihan sekali si Ayub ini. Biasanya kalau kita sedang gatal, kita cuman garuk-garuk, lalu oles dengan minyak kayu putih, terus hilang deh gatalnya. Tapi Ayub saking gatalnya, dia mau ambil pecahan kaca, lalu mau menggaruk seluruh badannya. Saking gatalnya adik-adik. Nah, biasanya adik-adik, mama dan papa, kalau ada pecahan kaca di hadapan adik-adik, pasti mereka bilang, nah, aduh, jangan dekat-dekat kaca, nanti terluka loh, nanti berdarah loh. Gitu kan kata mama papa biasanya. Tapi Ayub mau menggaruk badannya dengan pecahan beling itu. Tapi adik-adik, apapun yang Ayub alami yang tidak menyenangkan, yang tidak enak itu, dia tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap rajin beribadah kepada Tuhan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan dia berdoa seperti ini adik-adik. Ya Tuhan, aku terima apapun keadaannya. Aku mau bersyukur, aku mau sabar, dan aku mau setia. Akhirnya, karena Ayub ini tetap sayang sama Tuhan, walaupun keadaannya sangat menyulitkan, sangat tidak mengenakan, akhirnya Tuhan kasih hadiah untuk Ayub. Tuhan mengembalikan semua yang telah hilang darinya. Dia dapat anak lagi, hartanya kembali lagi, dan yang paling penting ia terus taat kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur dalam kehidupannya. Nah, dan yang paling penting dari kehidupan Ayub, dia diberikan kesehatan lagi. Semua luka yang ada di tubuhnya, semua gatal yang ada di badannya disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan kan adik-adik? Nah, sama juga seperti Ayub, kita, kakak dan juga adik-adik sekalian yang ada di rumah, kita harus belajar sabar. Kita harus tetap bersyukur, tetap taat kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap beribadah apapun keadaannya. Mungkin saat ini memang kita tidak bisa keluar rumah, mungkin kita tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa bersekolah, bahkan tidak bisa sekolah minggu ke gereja.
Tapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam setiap jalan kita, kita harus mau untuk bisa dan harus bisa untuk tetap bersyukur. Adik-adik, terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, agar kita bisa mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sangat hebat, Tuhan yang mau tetap tinggal bersama-sama dengan kita. Walaupun kita menghadapi situasi yang sulit, keadaan yang tidak menyenangkan, Tuhan pasti tetap ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak pernah sendirian, adik-adik. Jadi, yang paling penting dari kita adalah kita tetap menyerahkan hidup kita, tetap bersyukur kepada Tuhan, dan percayalah selalu bahwa ada begitu banyak kebaikan yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Amin adik-adik. Jangan lupa belajar dari Ayub hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kakak Yeni Yurike tadi, sekarang kita akan mendengarkan ayat emas kita minggu ini yang diambil dari Ayub pasal 42 ayat 2. Sekali lagi, Ayub pasal 42 ayat 2. Isinya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, adik-adik mungkin bertanya-tanya, apa ya arti dari ayat emas ini? Kak Yeni Yurika bisa tidak menjelaskan untuk kami? Kakak-kakak dan adik-adik semua, ayat emas yang tadi dibacakan oleh kakak-kakak sekolah minggunya, arti ayat ini adalah menyatakan bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja. Betul sekali. Dan janji Tuhan itu untuk kita ya, sungguh dan amin. Begitu kakak-kakak dan adik-adik semua. Terima kasih atas penjelasannya Kakak Yurike. Sama-sama kakak. Nah adik-adik, ayat emas kakak-kakak bagi untuk adik-adik hafal sesuai kemampuan adik-adik seperti berikut ini ya. Sebelum kita memasuki doa syafaat, kita angkat pujian dengan judul lagu Kuat, Hebat, Besar. Ayo kita menyanyi bersama. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Wah, Tuhan kita itu kuat, hebat, dan besar. Ayo kita akui bersama-sama. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memperdengarkan pesan firman-Mu untuk anak-anak yang Engkau kasihi. Mampukan kami semua, mampukan adik-adik sekolah minggu semua dimanapun berada, supaya melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan saja. Kami mau berdoa untuk pemerintah Indonesia,
seluruh dunia agar dapat menangani pandemi COVID-19 dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk gereja agar tetap taat dan tetap melayani jemaat di masa pandemi COVID-19 ini dengan hikmat dan dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh pasien, baik yang dirawat di rumah sakit atau yang berada di rumah. Berikan mereka kesembuhan. Kami juga mau berdoa untuk tenaga medis, TNI, Polri dalam kerjasama mereka, supaya mereka diberikan kesehatan, dilindungi dan diberikan kekuatan untuk semua anak-anak sekolah minggu untuk tetap belajar dan beribadah dengan sukacita dan tetap terus bersemangat. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, siapapun mereka, papa, mama, kakak, adik, om, tante, kakek, dan nenek. Mereka yang tidak bisa di rumah saja karena mereka bekerja, berikan mereka kesehatan. Berikan mereka juga ya Tuhan kehati-hatian dalam melakukan segala sesuatu di luar rumah. Untuk seluruh kakak-kakak sekolah minggu, agar selalu semangat dalam melayani. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu salah satu perumpamaan yang pernah diceritakan Yesus selain yang diceritakan minggu yang lalu? Jawabannya, perumpamaan tentang yang pertama penabur, kemudian yang kedua orang upahan di kebun anggur, yang ketiga perjamuan kawin. Ada lagi Kak, tentang gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Ada juga Kak, domba yang hilang, talenta, dan orang Samaria yang baik hati, dan banyak lagi yang bisa adik-adik temukan dalam kitab Injil. Betul sekali Kak. Nah, tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu siapa nama ketua resort atau ketua jemaat GKE Tamiang Layang yang baru? Yang baru ya adik-adik. Nah, silakan adik-adik jawab di kolom komentar. Minggu depan kita jawab sama-sama ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kembali kita menyanyi dari pujian Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang mama, sayang kakak dan adik. Tuhan Yesus menyayangi kita semua. Amin. Yesus sayang semua,
Adik-adik, hari ini kita belajar apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah karena seizin Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, maka tetaplah percaya kepada Yesus dan yakinlah Ia akan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu di sepanjang hidup kami hari lepas harinya. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau telah menyertai kami di ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya. Kiranya Tuhan selalu senantiasa melindungi kami, menjaga kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Komisi Pelayanan Anak, Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, sampai jumpa adik-adik, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.